Shalom dan selamat datang di GKSI Bethlehem. Visi kita, gereja yang membangun generasi yang berpusat pada Kristus melalui nilai kekeluargaan dan kasih. Misi kita, membangun generasi yang benar, dengan sinergi, dan membangun pelayanan yang berkelanjutan dan kuat dalam kebenaran. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Shalom. Kita semua siap untuk datang lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Bagaimana tadi perjalanan dari rumah sampai sini? Semua aman? Lancar? Puji Tuhan. Sekarang kita saatnya untuk memusatkan pikiran kita, hati kita untuk kebenarannya. Sebelum itu kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan setiap harinya Bapa bagi setiap kami. Dan kini pagi ini Tuhan, kami bisa kumpul kembali di tempat ini Bapa, untuk bersatu hati, untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan nama Engkau Tuhan di tempat ini. Dan Bapa biarlah Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa, dan Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan, yang rindu dan haus untuk terus memuliakan nama-Mu. Biarlah Kau yang hadir dan Kau yang melayakan setiap kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau mau menyiapkan yang terbaik hanya untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu ada bersama kami Tuhan di setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, Kau yang selalu ada menemani kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini penyembahan kami. Haleluya. You are forever in my life. You see cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Mari kita nyanyikan bersama. I sing to you Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carry it in everlasting arms.
sedetik pun. Kau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih sungguh, kami mau lebih sungguh datang padamu, menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk segalanya yang telah Kau berikan bagi kehidupan kami Bapa. Kami mau terus rindu, kami mau terus mencari Engkau Tuhan. Kami rindu Kau bentuk, kami rindu Kau jamah. Dan kami rindu Tuhan untuk kembali dekat di sisi-Mu Tuhan. Untuk belajar kembali lebih tekun lagi akan kebenaran-Mu Bapa. Kami mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan kini kami mau menyiapkan yang terbaik. Kami mau menyiapkan penyembahan kami. Kami mau menyiapkan pujian kami. Sorak-sorai kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap jemaat yang siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita yang hidup. Mari kita semua katakan amin. Haleluya. Semua siap untuk bersuka di dalam Tuhan kita, amin. Amin. Biar Tuhan yang selalu memberkati kita. Apapun itu, apapun kebutuhan kita, Dia yang selalu menyediakan buat kita. Haleluya. Kita nyanyi bersama buat Tuhan kita ya. Kasih setiamu nyata bagiku. Nyanyikan dengan imanmu. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dia sanggup, hey, limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat buat Tuhan kita. Aku diberkati, amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati
para pemenang Tuhan siap untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari setiap jemaat Tuhan maju, kita gerakkan kembali dan kita nyalakan kembali api di tempat ini. Haleluya. Mari semua katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilan, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Yang bisa lompat kita lompat barengnya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jelas siapa Dia? Raja. Siap ya? Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekarang untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Setiap lutut bersama, amin Tuhan. Semua lidah mengaku Kau ajaib. Tuhan, Raja segala raja. Jelas Raja. Mau tepuk tangan di atas kepala semua buat Tuhan kita. Nyanyi bersama buat Tuhan kita ya. Siap? Bukan bangkit. Keluarkan suaramu yang terbaik buat Tuhan. Kita nyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Amin. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Jalan bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
untuk jemaat kembali duduk. Sekarang saatnya kita mempersiapkan hati kita, memusatkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenarannya. Biar yang Tuhan yang hadir dan menjamah setiap jemaat di tempat ini dan memberikan hal yang baru. Bagaimana kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita, biar kita terus hidup di dalam kebenarannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik, teramat baik buat kami. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang
Tuhan Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Gak layak kami terima segala kebaikan-Mu Tuhan. Gak layak kami terima kesetiaan-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Allah yang luar biasa. Sepanjang minggu ini kami rasakan penyertaan-Mu sempurna. Engkau terlibat di hal-hal sepele di dalam keluarga, rumah tangga kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan pernah tolong, Tuhan akan selalu tolong. Untuk perkara kami yang besar Tuhan, yang sudah ada di depan, Tuhan sudah berperang buat kami. Kalau sebentar kami mau duduk diam ya Tuhan, kami mau tangkap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami mau keluar dari tempat ini sebagai umat-umat yang berkemenangan, yang gak lagi khawatir. Kami selalu dipegang di tangan kananmu yang kasih kemenangan. Ambil alih segala sesuatunya Roh Kudus, ini adalah ibadahmu. Berikan hikmatmu saja, pesanmu saja. Dengan bahasa praktis sederhana namun menerobos, membangkitkan jiwa. Dalam namamu kami berdoa, sembunyi sempurna di balik salibmu. Allah kami yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama siap diberkati firman, katakan amin. Shalom semuanya. Akan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Luar biasa, terima kasih Tuhan. Saya Tamara Geraldine. Saya senang banget ya bisa kembali ke sini. Terakhir saya ingat banget ke sini, tapi ibadah ibu-ibu waktu itu ya kan ya. Saya happy banget saya bisa ke sini lagi. Terus di ibadah raya, barusan saya belum khotbah, saya udah dikhotbahin dulu sama Tuhan tuh tadi. Kayak kesaksian ya, saya buka dengan kesaksian. Tadi pas pelayan ini ya deketin saya, Ibu nanti kalau selesai khotbahnya mau ada lagu gak gitu. Terus saya bilang, mari kita ngalir aja gitu kan ya, gak pesen-pesen lagu. Terus nanti lagu terakhir aja yang dibawain sama tim worship kita. Ya itulah nanti lagunya gitu kan ya. Karena saya mikir gini, itu sebenarnya lagu favorit saya dan itu lagu yang sangat gak umum ada di gereja. Dan itu tuh tadi lagunya. Dahsyat gak tuh Tuhan bekerja. Itu lagu lagi jadi dalam tanda kutip ya lagu favorit. Maksudnya Tuhan tuh ingetin gitu. Ingetin saya setiap hari. Saya suka banget sama lagu ini. Karena benar-benar gak ada yang bisa dilakukannya hari ini ya. Untuk ngungkapin rasa sayang sama Tuhan. Terutama ketika kita tuh lagi dalam keadaan hari-hari terakhir ini. Sebagai warga negara gitu ya. Sebagai apapun profesi kita Tuhan tetapkan di Indonesia. Saya sendiri hari ini sebagai hamba Tuhan gitu ya. Yang juga memang masih ada di marketplace. Kadang-kadang kalau saya ngelihat hashtag kita tuh ya lagi. Indonesia gelap katanya gitu kan ya. Apalagi anak-anak nih, saya punya anak tuh 4, ada anak, semuanya saya punya dari mulai milenial, Gen Z ya, Alpha, Beta, semuanya saya punya. Coba lihat bayangin, mereka punya hashtag tuh, kabur aja dulu katanya gitu. Udah browsing, kalau kita beasiswa di Jepang kita dibayar loh ngomong gitu kan ya. Kalau kita ke Korea sekarang tuh bayangin tuh saudara. Terus saya bilang hari ini, kayaknya kalau ngeliat keluar gitu, wah banyak banget tuh pihak-pihak yang hari ini kayaknya menang banyak ya. Cuan gitu hidupnya. Kagak ngapa-ngapain gitu ya, menang banyak mereka. Sementara kita makin lama kayaknya butiran debu gitu. Ya kan ya, apalah kita ini itu butiran debu. Jadi hari ini kita tuh berhadapan dengan realita yang seperti itu. Sehingga kita juga tergerak jadi orang-orang Kristen yang hari ini ya berusaha untuk hidup sejahtera gitu ya. Di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, terutama di Indonesia. Saya sendiri bilang sama anak-anak, jangan kalau udah dibilangin hari ini Indonesia gelap, so let there be lights dong. Berarti kan gereja mesti keluar ya kan ya. Gereja mesti keluar, mesti jadi terang. Kita ini butiran debu, minoritas katanya gitu kan ya, butiran debu. Udah tahu butiran debu, sembunyi di bawah kolong meja. Jangan, butiran debu sekarang mesti keluar. Ya kan, debu ketiup angin masuk mata, kelilipan juga tuh orang-orang. Ya, udah tahu minoritas, berarti yang punya Alkitab jauh lebih sedikit daripada yang punya Alkitab. Ya udah berarti apa? Alkitab mesti keluar. Saya bilang sama anak-anak saya gitu. Punya Instagram kan jangan cuma browsing udah gitu digedein, dikecilin, zoom in, zoom out gitu. Ngelihat reel 1 menit 30 detik terus terguncang. Ya. Anak saya bilang ini, Inang, kan saya dipanggil Inang. Nang, lihat nih Nang. Ini anak umurnya kayak saya katanya gitu. Terus kenapa? Itu kan. Reels, kalau di Instagram, Oma gak main Instagram ya, ini anak-anak sekarang nih Oma. Kita mah generasi Facebook ya, itu juga udah kecepetan sekarang. Tapi anak sekarang tuh kalau main Instagram tuh ya, ada yang namanya cuplikan Reels, 1 menit 30 detik. Cuman lihat gituan aja terguncang mereka. Umurnya sama nih Nang, kayak saya katanya gitu. Tapi income-nya 1 bulan sebagai influencer bisa 150 juta gitu. Terus saya bilang, kamu lihat sendiri, ya kan?
Kita itu, kamu bisa menempatkan ya pikiran dan keputusanmu akan sesuatu hanya karena tayangan 1 menit 30 detik. Cuplikan gitu. Hari ini kontemplasi perenungannya anak-anak itu berdasarkan cuplikan doang. 1 menit 30 detik mereka terguncang. Saya sampai bilang sama anak saya gitu ya, sama teman-temannya tuh kalau datang ke rumah. Ya gak mungkin lah tayangan gitu ya, masa kita lagi pukul-pukulan gitu. Atau misalnya saldo 0 gitu, 16.000 terus di-upload. Ya enggak lah gitu. Orang pasti kan upload yang baik-baik aja. Meskipun sekarang saya juga panik loh ngelihat Instagram sama TikTok. Ya kadang ada suami lagi selingkuh, istrinya datang terus beneran itu ditayangin. Sampai bingung ya, hari-hari ini tuh semua udah pada chaos. Nah itu butuh orang-orang Kristen yang tua-tua kayak kita gini. Saya gak usah bilang tua deh ya, kita kan udah generasi emas ya. Saya sendiri kaget ketika umur 50 tuh katanya udah lansia, saya 51. Cucu saya 1, ini lagi dikhotbahin sama nenek-nenek. Kita kan kalau kolonial, generasi kolonial ya kan ya. Kita bukan milenial, kita generasi kolonial. Kita punya wisdom, nanti tahun 2020, 2030 itu pemerintah mencanangkan bonus demografi. Berarti ada lonjakan usia produktif anak-anak kita yang butuh hikmat dari kita-kita generasi kolonial ini. Generasi kolonial ini kalau generasi yang masih nggak tahu pujian penyembahannya kemana, masih ngerasa hari ini orang Kristen yang berkekurangan dan kurang diberkati, kita nggak bisa jadi bintang untuk orang-orang majus nanti di 2023. Di 2030 maksud saya. Jadi penting hari ini kita belajar untuk jadi generasi kolonial yang berhikmat. Punya wisdom, mengarahkan nanti bonus demografi. Mungkin mereka adalah orang-orang yang akan kejar uang. Akan kejar kesejahteraan buat mereka gitu. Mereka perlu tuntunan dari kita yang lebih dulu sudah merasa kita diberkati. Sudah lebih dulu merasa kita sejahtera. Orang Kristen itu bukan orang kaya. Orang Kristen itu orang makmur. Iya, kalau orang kaya itu dia memberi dari kelebihan yang dia gak pakai. Tuh, orang makmur, orang Kristen dia selalu bisa memberi bahkan dari kecukupan dia sendiri. Itu ya, itu bedanya. Jadi hanya bisa kita cuma bisa luhur tuh murni ya ketika kita makmur. Nah, di luar emang masih itu tuh yang ngejar-ngejar cuan ya. Tapi percayalah orang Kristen yang makmur itu cuan. Sudah lebih dulu mengejar dia. Percaya kan saudara? Amin ya. Nah, saya bilang gini, hidup sekarang kalau gak cuan mah iya mendingan gak usah hidup. Iya saya bilang sama anak saya, awas hidup gak cuan. Kalau gak cuan gak usah hidup, saya bilang gitu. Nih saya kasih tau orang Kristen, kenapa kalau gak cuan mendingan gak usah hidup. Kita udah cuan. Coba bayangin ya kalau di luar itu kan, saya belum masuk ke khotbah, saya ke khotbah lama banget. Jadi ini salahnya yang ngundang sebetulnya. Saya belum masuk ke khotbah coba. Khotbah tuh kayak proposal, latar belakang tuh mesti panjang. Ya kan, baru kita masuk ke tujuan nanti misi, visi, tujuan. Nanti kan di belakang ada yang gak enak tuh budget. Bayar harga. Tapi kalau latar belakangnya udah mantep, saudara pasti mau bayar harganya. Ya kan ya, khotbah kayak gitu. Saya mau kasih semuanya latar belakang dulu nih. Nih. Di luar itu yang ngejar cuan banyak, menang banyak katanya. Pemenang, iyalah saudara cukup melakukan kompetisi lari. Saudara lari aja lebih cepat, menang kan? Menang. Saudara adu panco, pastiin aja jadi yang terkuat. Menang kan? Menang. Mau apa lagi? Panjat pinang lah apa, saudara pastiin aja. Saudara usaha aja, saudara jadi pemenang. Tapi Alkitab itu gak cuma mencatat kita pemenang, kita lebih dari pemenang saudara. Lebih dari pemenang tuh kayak saudara petinju ya, petinju kalau dia pergi gitu ya, petinju kalau dia pergi mau bertinju. Saudara pernah lihat gak petinju bawa istrinya kering? Tinju ganda campuran gitu. Iya, gak ada kan, dia tinju sendiri aja. Dia gak pernah tuh bawa istrinya ya, rame gitu di ring ya, kesini ikut, ke situ ikut gitu sampai wasitnya bingung gitu, kayak together forever. Gak ada, tinju itu sendirian. Biasanya kalau petinju dia pergi ya kan istrinya di rumah pakai daster bolong-bolong gak mandi, pakai roll rambut, minum es teh manis, nonton drakor, berdoa juga kadang enggak, boro-boro. Tuh pergi suaminya ditonjokin ya benjol-benjol ya kan ya, lebam kiri kanan.
menang tapi bawa sabuk, bawa uang, pulang ke rumah ya kan, pulang. Buka istrinya bilang, udah pulang, menang gak gitu, kayak gak ada apa-apa. Belum mandi, masih pakai daster Jogja, bolong-bolong, roll rambut, es teh manis tinggal setengah, drakor berkelanjutan di TV. Tapi petinju ngeliat, gak tahu dia ngeliat apa, istrinya kayak cantik banget gitu kan dia. Terus sabuk dikasih sama dia, uang dikasih sama dia. Coba bayangin, dia yang menang, siapa yang lebih dari pemenang? Of course. Langsung telepon Bapak Gembala, dibilang ini gak usah diundang lagi nih, pengkhotbahnya sesat. Coba lihat siapa yang lebih dari pemenang. Tuh coba bayangin, hari ini aja kalau kita ngerti kenapa saya bilang cuan hidup kita. Siapa yang pergi perang coba? Siapa yang kemarin itu gak kenal dosa, dijadikan dosa, mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, kejar saya sama saudara, pergi perang, disalibkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga dia bangkit sebagai pemenang. Tuhan Yesus. Tapi hari ini siapa yang gak ngapa-ngapain? Itu menerima keselamatan. Itu menerima janji hidup dalam kekekalan. Dalam penantian Tuhan Yesus datang kembali menjemput di awan-awan untuk memuliakan kita semua. Siapa yang lebih dari pemenang? Beri kemuliaan buat Tuhan. Kayak saya bilang kalau gak cuan, gak terima keselamatan dari Tuhan Yesus hari ini, mendingan gak usah hidup. Karena hari ini hidup kita emang udah cuan. Udah cuan banget saudara. Ya, baru kita nanti masuk ke khotbahnya. Katakan puji Tuhan, akhirnya khotbah juga dia. Dan hari ini tuh kita hanya bisa terguncang ketika apa? Alkitab itu mencatat uang, money matters. Jadi hati-hati dengan hati. Ini ya, coba ya next slide ya saudara ya. Ini kan penting, kalau kita bilang gini, ini adalah tema khotbah yang sebenarnya gak umum loh saudara. Ya, kalau lihat, wih gerejanya gitu. Kalau gak hati-hati dia bilang, waduh gerejanya ya tentang uang. Ingetin tentang uang, ini tema yang gak umum banget. Tapi coba lihat ya, sebenarnya kalau kita bongkar Alkitab, ini faktanya, ini terima dulu faktanya ya, coba next slide ya. Bahwa segala sesuatu ya, terutama next slide, yang berhubungan sama uang, itu penting banget buat Tuhan Yesus. Coba lihat saudara. Jadi kalau kita lihat ya, dari 38 perumpamaan yang Tuhan adakan di dalam Alkitab, itu 16, jadi hampir 50%-nya, itu tentang uang dan harta benda. Coba bayangin saudara. Jadi kalau dibilang, ih gerejanya kok temanya gitu amat. Ini penting. Tuhan aja hampir 50% mengambil tema ini untuk mengingatkan. Kenapa? Segala tema dan topik yang dipilih sama Tuhan itu pasti ada sesuatu yang mengguncangkan di dalamnya. Dan itu soal harta benda dan keuangan. Jadi ini penting sebetulnya. Dari 16 dari 38 perumpamaan. Next slide-nya. Jadi nih satu lagi. Ini kebenaran ini tangkap dulu fakta yang ada di dalam Alkitab kita. Alkitab yang sudah ya dan amin gak bisa lagi dibuat lebih progresif. Dia aktual untuk saat ini dan untuk selama-lamanya. 1 dari setiap 10 ayat dalam kitab-kitab Injil itu bicara soal uang. Coba bayangin tuh. Tuhan itu menetapkan satu pola dan keteraturan dalam mengatur pikiran umat tentang uang. Ya bayangin, next slide-nya nih bayangin. Alkitab itu menulis, ini tentang doa, Alkitab itu menulis sekitar 500 ayat. Saudara, gak boleh langsung percaya sama saya ya. Jadi saudara baca Alkitab, terus centang-centang, bener gak nih 500? Jangan cuma percaya sama saya, mungkin 503. Ya, tadi saudara bisa ke saya bilang, salah bu, gitu. Jadi baca firman, itu tentang doa 500 ayat. Next slide-nya. Kurang dari 500 ayat mengenai iman. Coba bayangin tentang iman aja Tuhan percaya diri banget loh. Bahwa apa? Semua manusia yang sudah percaya Tuhan Yesus dia beriman. Jadi apa tuh? Kurang dari 500 ayat. Lebih banyak tentang doa. Doa itu kan komunikasi ya. Jadi Tuhan itu ngingetin. Kita banyak-banyak ngobrol oke? Karena iman tanpa banyak ngobrol. Percaya tanpa banyak ngobrol. Gak punya komunikasi. Gak punya hubungan. Itu namanya iman yang ngadi-ngadi. Saya gak bisa tuh bilang saya percaya sama bapak saya gitu kan ya. Tapi saya gak punya hubungan, gak pernah ngobrol sama bapak saya. Pasti sering miskom. Itulah orang percaya hari ini kadang-kadang dia memaknai pertolongan Tuhan. Itu suka gak puas, kenapa? Karena dia gak kenal, gak sering ngobrol. Suami istri kan, kalau misalnya ya, saya punya kode-kode loh sama suami saya. Misalnya kita udah pengen pulang, suami saya kan Ambon ya, saya Batak.
Orang Batak tuh ya kalau pamit ya bisa 7 kali tapi gak nyampe-nyampe mobil. Itu orang Batak tuh. Bahasa lokal konten ya. Parjolo Hamidah artinya duluan ya gitu. Parjolo Hamidah, parjolo sekali, parjolo lagi 2 kali, parjolo, 7 kali saya belum sampai mobil. Nah, suami saya tuh ya, kita punya kode-kode tuh. Begitu saya parjolo yang ketiga dia udah gini. Nah, saya tahu kita harus mempercepat menuju ke mobil. Kalau kita hari itu punya hubungan sama Tuhan, kita punya kode-kode. Saudara sama saya gak bakalan miskom. Tapi apa? Itu komunikasi. Nah Tuhan atur mengenai doa. Baru bisa beriman, baru bisa percaya. Penting banget bagi Tuhan Yesus. Kalau hari ini gak punya hubungan kan dibilang ya, hubungan tak kenal maka tak sayang. Habis sayang baru percaya itu beriman, gak banyak nanya. Orang hari ini yang percaya sama Tuhan gak banyak nanya. Karena dia punya hubungan, dia ngerti gitu. Hari ini kalau kita ngelihat terguncang, melihat kiri, ngelihat kanan. Saya hamba Tuhan nih sekarang. Saya gak percaya-percaya banget tuh sama Paul ya. Saya terguncang juga kayaknya. Misalnya nih ya, saudara mau gak diajakin gitu pergi kemana? Ini ada yang belum menikah ya di sini ya. Nanti keluar, naik lift, turun lantai dasar, tiba-tiba ada cowok bilang, kawin yuk gitu. Mana tuh tadi yang ngasih mic? Kamu kayaknya masih muda, belum menikah? Oh udah. Mana sih gitu ya, underestimate dia bilang gitu. Tapi saya mau tanya lah sama yang belum menikah. Mana kita mau begitu kita turun dari lift kebuka. Hey will you marry me gitu. Ih kayak rame aja hidupmu. Pasti kita gitu kan. Kenalan dulu dong. Habis kenalan baru sayang baru percaya. Saya juga gitu Pak. Suami saya. Suami saya itu salah satu pendeta paling gak kreatif di Republik ini kayaknya Paul deh. Untuk urusan date kencan. Jadi bayangin saudara kalau saya gak kenal-kenal banget sama dia ya. Kalau dia bilang sama saya gitu. Skat. Nanti malam kita makan ya, kita doang, kita berduaan doang, anak-anak gak usah ikut gitu. Wah, seneng dong saya dibawa nih ya. Dia biasanya kalau bawa saya tuh ke Solaria. Solaria terus, saya bukan endorse Pak ya. Saya gak ngerti ada apa dengan Solaria itu. Bahkan saya udah tanya sama Solaria apakah suami saya namanya Paul Tuana Kota, apa punya saham di sini? Enggak. Tapi setiap kali saya mau dimanapun ya, mau di Jakarta, luar Jakarta, baru landing pesawat. Solaria Pak. Gitu. Dan dia merasa dia setia dengan nasi goreng tom yum. Cuma bilang setia sama malas mikir itu beda tipis loh. Saya bilang gitu. Nah tiba-tiba dia bisa ajak saya gitu kan. Saya, Skat, di malam kita berduaan aja. Anak-anak gak usah dibawa. Kita makan oke? Loh, kemana? Warmo. Tuh, Bapak Ibu gak tahu Warmo ya? Kalau mantan gadis disco, anak-anak kafe ya. Yang kerjanya pulang pagi tuh tahu tuh Warmo itu warung Tegal Pak namanya Warmo. Mojok adanya di Tebet gitu. Itu sampai sekarang masih berdiri coba. Saya udah gak ratu disco lagi aja dia masih established coba itu. Luar biasa kayak Nyonya Menir dia. Oh, itu Warmo tuh dia punya banyak pilihan makanan. Enak. Coba. Cuma secara location dia amigos agak minggir got sedikit. Oke. Jadi saya dibilang waktu itu dibawa ke Warmo. Wah happy saya. Kenapa? Warmo tuh enak. Pilihan makanannya banyak. Tapi minggu depannya nanti Paul bilang gitu lagi. Skat mandi ya kan malam minggu tuh. Mau kemana? Makan. Anak-anak gak usah ikut. Kita aja berdua. Bawa kemana saudara? Warmo. Sekali lagi saya mau bilang ya. Warmo tuh enak pilihan makanan banyak. Kalau saya ulang. Saya gak keberatan. Orang udah seminggu. Tapi masalah location Pak. Amigos itu tuh tadi. Location. Dia kan dia agak minggir got sedikit. Nah, minggu ketiga si Paul itu tadi ngajak saya bakar lagi. Skat udah jam 4 mandi anak-anak. Tinggal aja di rumah. Kita berdua you and me oke bestie. Saudara tahu saya dibawa kemana? Warmo. Sekali Warmo tetap Warmo ya kan. Kekurangan makanan? Enggak. Pilihan? Masih banyak. Masih banyak yang belum saya pilih. Nah minggu keempat akhir bulan coba saudara. Begitu dia bilang skat dia belum bilang apapun saya udah bilang gini. I tahu mandi kan anak-anak di rumah. You and me together forever kita berdua doang kita pergi Warmo kan. Dan benar Warmo coba saudara. Warmo. Tapi coba lihat.
Kalau saya itu gak punya pengenalan sama Paul, saya bisa asumsi, berpikiran negatif loh. Kenapa nih ya? Ini jangan-jangan ekonomi rumah tangga udah parah nih. Ya kan ya, udah mau bangkrut nih kita nih. Warmo nih gitu. Atau saya bisa asumsi lebih parah lagi. Oh, udah ada yang muda nih. Yang muda ke Solaria, yang tuaan ke Warmo. Coba lihat. Saya gak bisa berpikir positif sama suami saya, jarang ngobrol, miskom. Kita bisa gagal paham. Saya gak bisa berpikir positif gitu. Oh jangan-jangan kita lagi pengetatan ikat pinggang. Kenapa? Karena dia mau beliin saya mobil baru. Bisa dong, iya kan? Hari ini aja udah ada tuh beberapa mobil baru di rumah saya coba dalam bentuk brosur. Apa-apa kita bentuknya brosur dulu, ya kan? Iman nanti jadi gitu. Itu sama kayak Tuhan, saudara gak punya hubungan, saudara gak jarang ngobrol, saudara bisa asumsi. Hari ini tuh kita hidup tuh berkelimpahan, berkecukupan, punya banyak pilihan. Tapi kita sibuk ngeliatin solarianya orang lain. Terus kita asumsi, oh iya ya karena dia gembala, lebih diberkati. Aku nih apa? Butiran debu, Tuhan lebih sayang ke sana. Padahal enggak saudara, hari ini tuh semua orang Kristen tuh makmur. Kita itu berkecukupan, banyak pilihan. Tapi masalahnya kalau jarang ngobrol, gak ngerti bagaimana cara berdoa, gak sayang sama Tuhan, gak kenal sama Tuhan. Hari ini kita terguncangkan. Itu saudara ya. Next slide-nya, nah ini. Lebih dari 2000 ayat itu mengatur tentang uang dan harta benda. Seserius itu Tuhan di dalam Alkitab. Untuk apa? Untuk ngingetin kita. Coba saudara. 500 ayat tentang doa, kurang dari 500 tentang iman, 2000. Tuhan benar-benar sisipkan di setiap ayat. Untuk apa? Untuk ngingetin saya sama saudara. Mulai gak enak kan? Itulah khotbah kalau proposal. Makanya latar belakang mesti panjang. Kalau enggak saudara udah mulai wow gitu. Kita belum sampai dibayar harga nih. Belum sampai ke budget. Ya kan saudara ya, nah next slide ya, ini penting bagi Tuhan Yesus. Nah Matius saya ambilnya dari sini. Matius 6 ayat 19 sampai 24 coba kita buka ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Next slide-nya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya next slide. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah di seluruh tubuhmu. Next slide. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Next slide. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah coba next slide, saudara coba lihat di sini ya. Ketika Tuhan bilang ya gak bisa kita mengabdi kepada dua tuan. Itu kita bicara soal Mammon dan kita bicara kepada Tuhan. Itu kayak kalau kita ya jadi mbak. Saudara di sini kan kemungkinan kebanyakan kita semua punya asisten rumah tangga ya. Saudara kepikiran gak sih kalau misalnya dia tiba-tiba tuh part time gitu. Ya kalau dia lagi hilang dia ada di tetangga sebelah coba. Gitu ya. Terus dia kerjaannya gitu. Kayak saya zaman dulu tuh jadi Kristen kan part time ya. Tobat kumat gitu. Tomat saya tuh dulu saudara. Kerjaan saya kayak gitu. Gak pernah full time. Penyembahannya juga akhirnya mendua gitu. Apalagi jadi freelance. Jangan ya, Kristen tuh part time aja udah gak boleh. Apalagi freelance, nunggu panggilan. Terus saya bingung tuh gereja-gereja kadang napas ya, Natal dan Paskah ya. Sampai bangun-bangun tenda keluar-keluar gitu. Kristen-Kristen kapal selam itu mulai muncul ke permukaan gitu ya di hari-hari tertentu. Kayak freelance gitu. Tapi mau dapat berkat full time. Ngeri kali kok mencekam kalau kata orang Batak. Hari ini kalau mau segala sesuatu tuh itu tuh full time. Saya dulu tobat kumat ya. Iblis juga puyeng sama saya ya kan. Ini anak giliran kita tinggal dikit tobat dia. Nanti kita datang sedikit lagi dia lebih setan dari kita. Parah. Hari ini ada dua sikap manusia. Dan hari ini dua sikap manusia itu diintai dari apa yang kita miliki. Harta, benda, nah itu termasuk keuangan kita. Nah next slide ya coba saudara. Mengabdi kepada Mammon tuh kayak gimana sih next slide. Nah ini nih.
Ini ada survei, ini survei beneran. Saya sedih waktu baca survei ini coba. Saudara. Jadi 50% orang Kristen nih saudara. Itu punya pendapat bahwa uang itu adalah indikator. Terutama ketika pas kita bangun gereja, persekutuan doa. Saya sendiri hari ini punya persekutuan doa, ibadah wanita gitu ya. Dengan sekitar hampir 200 yang ada di platformnya. Nah itu ya kadang-kadang datang 100, 50, kemarin 16. Jadi saya mengucap syukur gini, oh iya ya Tuhan tuh ingatkan gitu ya. Bahwa apa? Jumlah tuh bukan indikator. Jumlah tuh bukan indikator. You open aja terus. Saya kadang-kadang pas ngelihat ini 16, sewa kursinya kan sama ya. Gitu. Nyediain makannya sama. Tapi sekali Yesus tetap Yesus, sekali khotbah tetap khotbah, sekali buka persekutuan, you buka persekutuan doa, jangan ditutup. Hanya karena 4 minggu berturut-turut ibu-ibunya yang datang 16. Itu ibu-ibu yang datang, nah Bu kalau sekarang yang namanya persekutuan doa ya. Kalau gereja katanya kan bengkel ya kan ya, banyak domba-domba yang habis tersesat pulang ke gereja. Yo coba bikin persekutuan doa ibu-ibu. Itu bukan domba tersesat, domba tantrum. Waduh, siapa mikir ada ibu gembala yang ada di gereja, pusing ya mereka ya gitu ya. Kayak saya dulu, tantrum itu kan bisa kapan aja, coba lihat. Tapi hari ini, ya saya mau sampaikan satu lagi gitu. Bahwa jumlah itu bukan indikator yang terutama. Jadi kita tidak membangun gitu ya, membangun sesuatu yang semakin besar, semakin besar. Itu yang membuat kita hari ini akhirnya kita kehilangan visi kita, akhirnya jadi ambisi. Nah orang tuh mulai kelihatan visi. Ketika kita fokus, kita tetap ada visi. Ketika kita obsesif, kita akhirnya ambisi. Itu bedanya saudara ya. Dan 19 orang Kristen hari ini percaya bahwa kita bisa nilai kesuksesan orang dari apa yang dimilikin. Ada satu gereja ya, ini lucu deh. Ada satu gereja, masa saya pas masuk ke gerejanya, lucu deh. Jadi terbagi 2 gitu ya, bisa beribadah sama-sama. Yang satu nih, menengah lah ya, menengah. Yang di sebelah sini, pemulung. Jadi mereka punya ada 2 tempat gitu ya di sebelum masuk ke gereja, terutama musim hujan gitu ya. Yang di sini isinya payung gitu ya, nitip payung. Yang di sini pengki, sapu lidi. Terus saya ngeliat, ih luar biasa ya gitu. Tetap ada tempatnya meskipun memang akhirnya jadinya yang pemulung sebelah sini gitu kan ya. Yang jemaat biasa, yang profesinya berbeda itu ada di sebelah sini. Tapi saya bilang, ih lucu amat ini ya gitu. Bahwa akhirnya benar-benar terbuka aja. Terbuka dan mereka itu disambut sama. Wah dahsyat saya bilang gitu kan ya. Dan itu Tuhan jaga. Saya sendiri jadi periksa. Saya ini orang Kristen yang seperti apa gitu. Apakah sekarang saya menyambut itu orang-orang itu sesuai dengan apa yang saya lihat gitu. Memang hari ini kita gak dihakimin lagi sama Tuhan. Tapi kita memang dihakimin sama dunia. Tapi bagaimana cara kita merespons melihat orang lain. Nah itu yang Tuhan juga catat. Saya hari ini saya bilang berdamailah dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu itu adalah cara supaya kita gak menilai kesuksesan orang dari apa yang kita lihat. Saya sendiri harus berdamai dengan masa lalu saya. Masa lalu itu gak cuma yang pahit ya, juga prestasi. Supaya apa? Supaya kita bisa luhur. Bisa luhur. Kita hanya bisa makmur ketika kita berdamai dengan masa lalu kita gitu ya. Masa lalu yang pahit itu biasanya bikin kita jadi kepahitan. Luka-luka gitu ya, kalau gak diberesin jadi akar pahit ya kan? Bikin kita akhirnya males bergerak. Tapi prestasi kalau kita juga gak kubur itu bisa jadi batu sandungan. Saya hari ini harus kubur tuh prestasi-prestasi. Dulu saya pernah jadi salah satu MC termahal di dunia. Bayaran saya 3 jam 60 juta. DP 50%. Luar kota double. Tiket 1 bisnis 2 ekonomi. Gak ada yang terberkati kan? Mukanya julid semua. Hari ini kalau saya mau MC lagi, itu rate saya itu 150, yang lain udah lebih tinggi lagi coba saudara. Ini kalau di dunia udah pada bingung ya, orang lain nih lagi siap-siap nih teman-teman saya mau MC kawinan, saya khotbah coba. Saya harus berdamai dengan masa lalu saya. Kenapa? Kalau enggak bisa jadi batu sandungan. Saya besok kalau ditelepon sama gereja saya tanya dulu jemaatnya berapa gitu. Ya kan ya, kalau saya enggak berdamai saya bisa tanya, hah? Jemaatnya 30 doang. Bisa gak jemaatnya aja yang kesini?
Saya mesti berdamai gitu. Jadi berdamai dengan luka, kita gak jadi kepahitan. Berdamai dengan prestasi, kita gak jadi batu sandungan. Hari ini mau kemana aja Tuhan suruh, mau kemana aja Tuhan berhubungan dengan siapapun, hari ini saudara bisa luhur. Gitu ya. Nah, next slide ya saudara, next slide ya. Kalau kita lihat kesalahan berpikir, uang itu kesuksesan. Next slide. Ini yang namanya salah berpikir, asumsi. Gitu. Waktu seseorang tuh asumsi, next slide. Next slide kita keluarin ayatnya ya semua, next slide. Next slide, ya. Nih, coba lihat saudara. Ya, waktu Yakobus tuh bilang Yakobus 1 ayat 9 sampai 11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Saya gak bilang hari ini kita itu mesti mengosongkan pundi-pundi kita tuh, enggak. Tapi saudara periksa ketika kita diberkati luar biasa, jasmani kita perlu periksa secara rohani. Kita juga sudah memperlengkapinya itu sama penuhnya enggak? Dengan bagaimana usaha kita. Orang yang memiliki sedikit uang hari ini, betul dia adalah miskin. Tapi yang paling miskin adalah orang yang cuma punya uang. Hari ini periksa, rohani kita tuh punya seberapa tinggi saudara. Dan itu kekayaan. Nah, orang yang hari ini ngerti nilainya dia sudah cuan. Hari ini dia pasti nabur, gak pakai beban. Hari ini kan dunia juga bilang tabur tuai ya. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Orang yang menabur jagung gak mungkin menuai beras. Sepertinya transaksional ya saudara ya kan. Ketika kita tabur, kita tuai. Tapi orang Kristen kalau kita menabur hari ini, itu kenapa? Karena kita sudah menerima kebaikannya Tuhan. Maka respons kita menabur. Makanya orang Kristen gak boleh lelah untuk menabur. Apa yang kita tuai coba saudara? Saudara saya itu nuai keselamatan. Itu harganya dahsyat. Dan itulah yang membuat hari ini kita sanggup menabur gak pakai perhitungan. Tapi saudara saya mesti ngerti hari ini. Saudara saya sudah tuai satu yang kita gak bisa bayar. Dan itu kebaikannya Tuhan. Maka kita menabur. Dan kita akan menuai juga akhirnya yang baik-baik. Kita punya motif di belakang untuk bisa menabur hari ini. Untuk bisa bikin kerohanian kita itu sama tingginya, sama kayaknya dengan jasmani kita hari ini. Nah, next slide-nya saudara, kesalahan berpikirnya. Juga uang itu kemerdekaan. Next slide, next slide. Kita keluarin semuanya ya. Mesti bisa tanya gitu sama diri sendiri. Waktu kita sampingkan tuh kehidupan rohani karena sibuk mengumpulkan harta. Tuh, kuduskan hari Sabat. Wahai pengusaha-pengusaha. Saya juga lagi khotbahin diri saya. Saya kan juga dulu pengusaha, kerjaan saya gitu pokoknya. Kalau perlu hari Minggu briefing karyawan, briefing gitu. Gereja entar. Kalau sekarang gak bisa. Saudara, coba ya lihat ya. Manusia tuh diciptakan sama Tuhan tuh di hari ke-6. Iya kan ya. Hari pertama sampai hari kelima tuh Tuhan udah ciptakan semua infrastrukturnya terlebih dahulu. Itu membuat apa? Tuhan tuh gak perlu ditolong. Jadi kalau saudara sama saya hari ini betul-betul ambil waktu. Hari pertamanya manusia ketika dijadikan itu Tuhan mengambil waktu untuk istirahat coba. Hari pertama manusia bertugas itu Tuhan ambil waktu untuk beristirahat. Jadi Tuhan tuh lebih dari rindu mendownload segala isi hatinya. Supaya apa? Mengarahkan saya sama saudara ke infrastruktur yang sudah lebih dulu dia jadikan di hari pertama sampai hari kelima itu saudara. Jadi jangan khawatir kalau punya pengenalan sama Tuhan. Tuhan akan arahkan semua berkat diperintahkan sama Tuhan. Kemana ke atas kepala orang-orang benar. Tapi yakin kita harus punya pengenalan sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Istirahat di hari istirahat itu. Tuhan gak perlu ditolong, kalau enggak kan Tuhan ciptakan kita di hari pertama ya. Ya kan, hari pertama. Habis itu nanti Tuhan bilang, coba Adam kau tarik dulu itu. Supaya kelihatan mana yang terang, mana yang gelap. Habis itu hari kedua, coba Dam. Kau tarik dulu, taruh di situ batas-batas samudra. Supaya kelihatan mana yang kering, mana yang basah. Dam. Panggil lagi hari ketiga, itu tolong kumpulin itu semua binatang-binatangnya, gitu kan. Nanti binatang yang ini begini. Tuhan gak perlu ditolong, semua selesai. Habis itu apa? Tuhan ambil waktu, Tuhan tidak hanya berfirman maka jadi. Tapi Tuhan mengambil waktu membentuk manusia seperti prakarya, saudara.
dan menghembuskan kehidupan itu. Maka roh yang ada di dalam diri kita dikatakan roh yang lebih besar dari segala sesuatunya. Karena roh yang ada di dalam diri saya dan saudara menyaksikan bagaimana gunung-gunung ditanam saudara. Nah, itu yang membuat hari ini kita harusnya lepas. Merdeka dari segala kekhawatiran. Sudah cuan luar biasa hidupnya. Next slide-nya saudara, kesalahan berpikir bahwa uang adalah juga kehormatan. Next slide, next slide. Yakobus 2 ayat 1-4 itu bilang, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan, duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Saudara, hari ini next slide-nya kita belajar bahwa kesalahan uang itu tuh tadi ya. Kesalahan berpikir hari ini akhirnya membuat kita klimaks di bagian ini. Uang kita anggap sebagai jaminan masa depan. Kita jadi orang-orang yang penuh kekhawatiran. Coba lihat next slide-nya. Kita keluarin semua. Boleh ditanya sama diri kita sendiri. Coba dengan semua yang kita miliki hari ini. Saya gak tahu aset misalnya atau uang. Boleh kita tanya 50 tahun aja dari sekarang ya. 10 tahun lah kita udah tua-tua nih ya kita sekarang. 10-15 tahun. Ini mau jadi apa coba? Hari ini sertifikat hak milik, hak guna bangunan. Bedanya apa coba? Saya mati ya hari ini ya. Saya cuma mikir gini, saya gak punya anak, semua anak saya itu anak titipan ya. Saya punya anak 4 dari 4 orang ibu. Coba bayangin. Gak ada darah daging, darah Kristus. Saya gak pernah melahirkan. Orang tuh dunia bilang gak afdol katanya gitu. Perempuan tuh harus hamil melahirkan ya kan. Nanti begitu melahirkan, ditanya lagi. Laki perempuan gitu. Udah melahirkan ditanya lagi, normal sesar. Kalau belum normal, belum afdol katanya. Laki perempuan, perempuan, belum ada laki. Oh gak afdol. Banyak kali gak afdolnya. Tapi kalau hari ini nanti malam itu ya Tuhan begitu mencintai, begitu bilang, Tamara udah selesai. Udah saya dipanggil sama Tuhan. Coba lihat, emang ada yang bisa saya bawa tuh tanah aset. Mau sertifikat hak milik kek, hak guna bangunan kek, kagak ada yang keangkut. Hari ini bisa bunuh-bunuhan gitu sama teman sendiri, adik kakak sendiri hanya karena aset-aset. Coba bayangin. Hari ini mau dibilang hari ini nanti malam saya pergi. Mana yang bisa saya bawa? Mau anak langsung kek, anak sambung kek, Samsung kek. Gak ada. Hari ini tuh kejar aja gitu. Kejar aja. Semua yang nempel kasih kita lihat jauh ke depan. Pertanyakan apakah yang kita punya itu adalah jaminan kita di masa depan. Gak ada sama sekali. Mau bilang darah daging, boro-boro, suami istri lagi. Ada tuh yang lagi konseling sama saya, dibilang kalau istri saya meninggal, Bapak gimana? Ya kalau misalnya Tuhan berkenan ya kawin lagi lah, gitu. Tuh, bayangin tuh. Hari ini apapun yang menempel di kita ya, seberapapun itu, nempel aja udah sama Tuhan. Kenapa? Itu yang buat kita gak terguncangkan. Bahkan yang terdekat sekalipun, itu gak bisa kita bawa. Next slide-nya, nah ini kebahagiaan. Jadi uang dapat membeli teman. Pengkhotbah 5 ayat 9-18. Uang dapat membeli teman tapi gak dapat membeli sahabat yang sejati. Uang bisa beli reputasi tapi karakter seseorang itu gak bisa dibeli sama uang. Itu proses hasil perjalanan. Uang tuh bisa beli tempat tidur ya kan. Tapi gak bisa beli tidur. Nah ini yang buat yang ngantuk-ngantuk gitu ya di gereja. Saya suka kasih tips. Ubah aja kamarnya jadi gereja. Taruh aja nih. Jangan ada tempat tidur, kursi, nyenyak pasti tidurmu. Aku bilang kayak gitu sama orang-orang. Ya kan ya, kayak tumben gitu. Kalau di gereja banyak banget yang ngantuk gitu kan ya. Ya udah gak usah beli tempat tidur. Ya, uang bisa beli tempat tidur. Ubah master bedroom gitu. Udah pujian penyembahan. Nah, next slide-nya coba saudara ya. Sebelum ini. Nih kalau mengabdi kepada Tuhan. Next slide. Itu menyembah. Next slide. Tujuan dari segala sesuatu penciptaan itu adalah penyembahan. Saudara sama saya tuh hari ini itu diciptakan tuh sama Tuhan. Itu tujuannya tuh untuk penyembahan saudara. Sebenarnya kalau Tuhan tuh cuma butuh entitas ya. Malaikat itu udah bisa melakukannya. Tapi apa? Tuhan itu mau kita yang diciptakan sama Tuhan itu ngerti bahwa tujuan kita itu adalah untuk penyembahan. Nah sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu bapak-bapak.
Kalau segala sesuatu tuh ada tujuan. Kira-kira uang itu diciptakan ada tujuan gak? Ada ya. Kemarin kan saya juga bikin workshop ya, kesehatan mental dan juga tentang keuangan gitu ya. Terutama sama ibu-ibu. Saya suka tanya sama ibu-ibu gitu, Bu, ibu tahu gak yang namanya financial freedom gitu? Oh ngerti. Kemarin saya baru ada di Medan, ibu-ibu tuh. Ngertilah aku katanya gitu. Apa Bu? Kemerdekaan, financial freedom. Ya itulah, kalau sudah bisa aku beli semua barang, sudah merdeka itu. Gitu katanya. Gitu. Oh gitu, terus saya tanya lagi sama ibu-ibu, apa sih tujuannya uang? Kok Tuhan tuh kan menciptakan uang, Tuhan ngatur. Pasti ada tujuannya. Rata-rata jawabnya kayak gitu loh, tujuan uang tuh apa? Ya itulah buat bayar-bayar katanya gitu. Memang ibu pendeta gak kayak gitu? Ya kan setiap bulan bayar listrik, belanjaan, anak, sekolah, handphone, katanya gitu. Belum kuota habis. Itulah tujuan uang katanya gitu. Oh iya benar, tapi kalau kita hanya berpikir seperti itu, ya udah kita morat-marit. Gak ada lebihnya Bu gitu kan. Enggak, ada dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, ada yang lagi di konseling, mau cerai katanya gitu. Kenapa Bu? Sudah payah suamiku itu katanya gitu. Ini memang saya yang banyak konseling sama saya orang Batak, saya gak tahu kenapa. Dia bilang gini, udah payah suamiku itu. Kenapa dia? Sudah gak pandainya dia itu bekerja katanya gitu. Saya bilang, kok mau cerainya sekarang? Emang yang kemarin-kemarin kenapa? Kalau emang udah gak pandai dari dulu, ngapain kawin? Saya bilang gitu kan. Oh dulu pandai kali dia itu. Apa juga jadi hepeng katanya gitu. Apa juga jadi duit katanya gitu. Kalau sekarang loyo kali dia gak bisa. Terus saya bilang gini, Bu berarti ini masalah pengelolaan loh. Karena Alkitab itu mencatat, Yusuf aja itu sebagai kabulok waktu itu ada 7 tahun dulu masa panen, habis itu masa kering. Dan Yusuf akhirnya bisa memberkati gak cuma Mesir loh, tapi bangsa-bangsa lain termasuk saudara-saudaranya dia yang datang ke sana. Berarti Bu, kemarin waktu dia jago banget tuh si bapak, ini masalah pengelolaan, mulai terdiam dia. Oh iya ya, berarti apa? Hari ini saudara kita gak tahu tujuan uang itu untuk apa. Kalau cuma berpikir mesti bayar ini, mesti bayar itu. Lebihannya kemana Bu? Saya tanya gitu. Ya beli baju lah. Bukan banyak diskon-diskon katanya gitu. Lebihannya itu adalah untuk memberkati. Uang diciptakan itu untuk memberkati saudara. Waktu kemarin COVID ya. Saya itu kan tiba-tiba sebelum COVID nih. Saya diproses sama Tuhan. Tahun 2010, saya lockdown di rumah. Saya gak ngopi, saya gak apa. Tuhan tuh kayak eksklusif banget. Terus akhirnya waktu COVID kemarin ya, ternyata tuh banyak loh orang-orang yang datang ya jual tanahnya gitu kan ya. Tolong bu, dijual dengan tanah yang harga yang sangat murah gitu. Banyak banget orang yang bilang, aduh coba punya duitnya gitu kan. Hari ini kita gak ngerti tuh ke depan tuh mau apa. Tuhan mungkin mau bebaskan tuh banyak tanah-tanah, aset-aset untuk apa? Untuk memperbesar, memperlebar kerajaan Tuhan. Jadi hari ini apapun itu, kita harus bijaksana dengan apa yang kita punya. Kenapa? Karena nanti ketika ada masa kekeringan, tujuan memberkati itu diberkati untuk memberkati. Jadi hari ini periksa. Saya kalau sama ibu-ibu saya cuma bilang gini, Bu, ini bukan endorse ya. Bu install itu Bu. Yang beli emas digital, bilang gitu. Itu 50.000 aja bisa beli emas loh hari ini gitu. Di handphone, ya kan ya. Daripada ibu nanti nih turun ke bawah. Terguncang kan tuh lihat para penjual-penjual ya kan. 100.000 3 gitu. Atasan. Tadi aja saya udah ngeliat begitu nyampe ke sini ya kan. 150.000 3. Wah langsung di sini. Iya ya gak punya daleman ini. Semua warna gitu. Tapi kalau sekarang, kalau saya misalnya pergi ya, karena saya juga ngotbahin diri saya sendiri tuh. Saya kalau ngelihat tulisan 150.000, di sini saya udah gini, udah beli emas digital 150.000, dapatlah sedikit gramnya. Buat apa? Besok kalau ada yang BU, ya orang-orang bilang dia mau pergi kemana, kita berkati dia, merasakan kebaikan dari orang Kristen, gitu saudara ya. Nah itu tujuannya. Jadi penyembahan kita hari ini kita ngerti, kita diciptakan untuk menyembah. Maka kita hari ini harus ngerti kita menyembah ke arah yang mana. Itu tujuan dari membicarakan. Nah ini bukan untuk membiayai. Wah terus habis itu ada yang lebih parah lagi ya kan ya. Ada yang lebih parah lagi bilangin. Wah kita kasih ke gereja terus nanti gerejanya ya kan ya. Nanti tiba-tiba sama gembalanya dibawa ke sini. Mana kita tahu perpuluhan kita gitu. Seolah-olah kita bisa jagain gitu. Mau kemana pun kita pergi. Tabur aja saudara.
Itu kan punya Tuhan. Tabur aja, Tuhan yang jaga. Dan siapapun yang mengelola, dia gak berurusan dengan saudara sama saya. Dia berurusan dengan Tuhan. Tapi tugas kita tabur aja. Nah itu seperti saya bilang itu tadi. Semua yang kita punya hari ini itu kan punya Tuhan. Kalau kita kasih aja. Orang itu Tuhan yang punya. Dan ketika ada orang yang akhirnya mengelolanya dengan tidak baik, urusannya juga sama Tuhan. Mau pergi kemanapun itu, saudara gak bisa jagain. Kemanapun itu dengan hikmat itu kita gak bisa jagain. Tuh, saudara ya, tabur aja. Kasih sama Tuhan itu adalah salah satu bentuk dari penyembahan. Kita diciptakan sebagai pemuji dan penyembah. Dan salah satu bentuk memberi kepada Tuhan itu adalah bentuk dari penyembahan kita. Ya saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian gitu ya. Bagaimana uang itu dipakai untuk pujian penyembahan. Itu sambil saya kasih kode-kode. Tadi kan ditanya mau dikasih lagu apa. Saya kalau jadi pengkhotbah gitu. Dulu kan saya mantan anak kafe Bu ya. Tuhan baik banget lah ya narik saya. Oh di kafe kan kita suka gitu ya. Request live music ya kan. Request lagu ya kan. Terus begitu lagunya jreng. Januari, Glenn Fredly, langsung semua, lagu gue gitu. Tuh yang ketawa-ketawa udah tahu tuh saya. Memang kayak gitu tabiatnya kita kalau di kafe. Ya kan sampai penyanyinya aja bingung. Lagu dia, bukan lagu saya gitu. Saya kalau khotbah juga gitu. Saya tinggalin lagu supaya apa? Besok kalau kita keluar Senin, Selasa, Rabu mulai berhadapan dengan realita. Saudara dengar lagu ini. Saudara ingat, oh kemarin minggu kita ngomongin ini. Jangan jadi hamba uang, ya kan ya. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ini soal anak saya tiap kali Imlek, saudara. Memang kami ini kan Chinese-nya half-half. Ya. Suami saya tuh, Paul itu memang dia Ambon, tuan kota. Tapi dia setengah Cina. Mama mertua saya Cina Bangka, ya Chinese Bangka. Cina ya, Cina bukan tua. Cina Bangka. Oke, Cina Bangka, bukan tua. Iya, mertua saya, oke. Jadi Paul gitu, kalau lihat Paul gitu ya, Paul tuh Ambon diragukan, Cina dipertanyakan. Jelas kamu itu. Tapi anak kami yang pertama, dia Chinese, dia menikah dengan Chinese juga gitu ya. Jadi mereka punya ritual itu yang benar-benar kalau Imlek tuh ada ritualnya gitu ya, mesti datang gitu kan ya dari mama mertuanya dia ya ke oma-opanya dia, Kyonghi gitu kan ya. Setiap kali Imlek saudara, mereka tuh di Bogor ya. Saya ngeliat anak saya tuh berdua tuh sama mantu saya, dibawa cucunya ya, mereka tuh udah capek sebenarnya. Dan saya bilang sama mereka gitu, Kak, namanya Gebi, Geb, Inang tahu kamu udah capek. Besok aja kesininya, istirahat aja gitu. Selesain aja Bogor dulu. Nanti hari kedua datang ke Inang sama papa. Itu gak apa-apa Kak gitu. Tapi tuh anak ya sama mantu saya. Gak bisa Inang, gak afdol katanya gitu. Pokoknya semalam apapun itu selesai ritualnya kami datang ke Jakarta. Ya Kyonggi ya Inang, ngomong kayak gitu. Dia bawa tuh cucu saya. Udah bener-bener lecek mereka itu kalau datang ke rumah saya ya mukanya mata udah turun gitu kan ya. Udah benar-benar gak dalam tampilan terbaiknya. Tapi apa saudara, mereka tetap tuh bawa amplop yang gak banyak-banyak banget juga loh isinya ya. Biasa aja loh sebenarnya gitu kan ya. Terus mereka lakukan itu, kenapa? Ini mereka bilang gak afdol aja. Nah saya terima itu dan saya ngelihat ya muka mereka tuh happy banget ketika mereka ngasih itu sama saya gitu loh. Musim yang baru tuh kayak bawa buah sulung gitu ya ke saya. Saya gak akan nambah lebih baik sama mereka atau lebih sayang atau kurang gitu ya. Lebih sayang sama mereka terus kurang dengan anak-anak saya yang gak melakukan hal itu. Enggak. Ini saya ngelihat ini sama ya harusnya spirit saya gitu. Waktu saya bawa persembahan sama Tuhan gitu loh. Bahwa saya kasih persembahan sama Tuhan tuh kayak gitu. Ini aku yang seneng gitu. Uang tuh ya apa yang Tuhan kasih itu. Gak afdol aja kalau aku gak kasih sama Tuhan. Aku yang seneng gitu. Tuhan gak akan nambah lebih sayang sama saya. Tuhan juga akan berkurang gitu ngelihat apa yang kita kasih sama dia. Dan ini terutama soal uang. Saya belajar banyak dari itu saudara. Nah itu tuh lagu yang tadi ya. Tiada kata yang dapat ungkapkan. Saya boleh dibantu ya. Karena saya kalau nentuin kunci itu suka gagal saudara. Saya memang orang Batak tapi kayaknya waktu penciptaan. Makanya harus sabar ya jadi orang. Waktu penciptaan, waktu pembagian kunci gitu ya. Saya keburu jalan.
Jadi saya minta bantuan ini aja. Lagu ini tuh juga sungguh-sungguh gitu ya. Itu gak ada loh sebenarnya ya yang bisa kita kasih sama Tuhan ya. Menabur hari ini, terutama tuh soal uang. Terutama soal uang. Penabur itu kalau saudara Google ya. Saudara search, besok kalau ketemu lagi sama lagu ini hari Rabu gitu ya. Orang Kristen hari ini harus sering-sering check up. Bilang sayang sama Tuhan. Check up sama cek saldo. Tuh, baru kerasa. Hari Rabu nanti kita berhadapan dengan realitas. Saudara dengar lagu ini, saudara ingat gitu, kita lagi ngomongin apa. Kalau saudara search di Google ya, itu gambar seorang penabur, itu gak pakai gaya loh, gayanya lepas saudara. Kenapa? Angin akan tiup itu dari mana aja. Kenapa dia bisa punya spirit kayak gitu? Karena dia udah lebih dulu nuai. Hari ini saudara maksudnya itu udah nuai keselamatan yang dari Tuhan. Dan itu harganya luar biasa. Nih, ungkapan kita bersyukur adalah menabur dengan bebas, gak pilih-pilih. Saudara bisa luhur karena saudara sama saya udah makmur. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara sambil kita boleh nyanyiin ini mungkin di dalam hati ya. Mengucap syukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh sangat luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu hari ini kalau kami nabur, kami memperlakukan Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Dengan memperhitungkan apa yang kami punya sekarang. Kami tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami tahu siapa yang harus kami sembah. Kami gak perlu lagi hidup dalam kekhawatiran. Kami sudah lebih dulu tuai Tuhan. Sesuatu yang harganya begitu mahal. Kami tahu Tuhan kami lebih dari pemenang. Tuhan yang perang, kami yang menang. Kami tahu Tuhan kami harus jadi Kristen yang diberkati. Kenapa? Karena kami harus memberkati. Kami tahu Tuhan tanah di mana kami berdiri sekarang sedang gelap. Kami tahu Tuhan kalau tanah yang kami berdiri sekarang pengen bikin kami kabur aja. Tapi kami tahu Tuhan kami orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang hari ini harus bangkit dan membangun Goshen. Tanah yang gak kena tulah karena kami harus memberkati. Terima kasih Tuhan sudah jadi Allah penjaga buat kami ya Tuhan. Kami gak tahu kami mesti balasnya pakai apa ya. Tapi kami hari ini ngerti kami bisa balas dengan nabur. Dengan nabur gak pakai pilih-pilih. Dengan nabur gak pakai perhitungan. Karena kami sudah tuai apa yang menjadi bukti dari kecintaan Tuhan. Kami dianugerahi keselamatan luar biasa. Dan kami harus tabur karya keselamatan. Jesus is for everyone. Kami mau tabur karya keselamatan buat Tuhan. Kami mau jadi butiran debu yang hari ini keluar dan menjadi dampak buat banyak orang. Kami mau keluarin ya Tuhan Alkitab. Janji, kata-kata pelepasan, kemerdekaan hari ini harus keluar dari Alkitab kami untuk banyak orang yang hari ini jauh gak punya Alkitab, jumlahnya jauh lebih banyak dari kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyiin sekali lagi dari sungguh-sungguh dalam hati. Yuk bangkit berdiri saudara. Kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Yang siap menabur, yang siap jadi penyembah satu-satunya buat Tuhan, yang siap jadi Kristen full time, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke,
Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Tamara Geraldine buat khotbahnya yang sungguh powerful. Benar doanya dijawab ya Bu Tamara ya. Doanya dijawab untuk bahasa yang simple, bahasa yang mudah dimengerti dan kita semua. Tentunya yang merasa diberkati Tuhan boleh angkat tangannya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita jadi orang Kristen full timer. Bukan jadi full timer di GKSI tapi kita mau sama-sama menabur karena kita udah dapat keselamatan yang gak ada harganya. Nggak ada harganya, mau dibayar 1 triliun nggak nyampe, nggak bisa. Tapi kita udah dapat keselamatan itu dari Tuhan dan saatnya kita balas cinta kasih Tuhan yang nggak mungkin bisa kita balas juga dengan cara menabur. Oke, terima kasih banyak Bu Tamara, Tuhan berkati pelayanannya, keluarganya, semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Dan persekutuan doanya juga makin memberkati banyak orang. Amin Bu Tamara. Oke, saya ingin mengumumkan sebagian dari pengumuman hari ini. Saya boleh mengenal, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah GKSI ITS Kuningan pada pagi hari ini? Puji Tuhan, sebenarnya saya melihat ada wajah baru, tapi kita mari sambut dan kita sama-sama doakan. Siapa tahu besok minggu depan kita akan sama-sama kembali lagi ibadah di tempat ini di jam 10 pagi. Dan berikutnya kita akan memberikan persembahan, saya undang para kolektor untuk maju. Dan sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini hari ini Tuhan untuk menikmati kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Tamara Tuhan. Tuhan, buat hati kami menjadi ladang yang subur Tuhan. Sehingga hati kami bisa menerima setiap perkataan-Mu, setiap firman-Mu dan kami bisa semakin erat terhubung dengan Engkau. Dan semakin hari kami semakin bisa mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan sebagian dari yang kami miliki. Tuhan, berikan hati kami yang sukacita, hati kami yang tulus untuk memberi, biar setiap pemberian kami boleh berkenan kepada Engkau dan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, saya boleh melanjutkan beberapa pengumuman dan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan secara online boleh scan kode QR di depan. Oke, berikutnya pengumuman hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 28 September 2025 artinya minggu keempat. Dan siang ini kita akan ada ibadah kembali, ibadah Inspire 1 o'clock. Jadi 1 jam aja dimulai di jam 1 siang. Dan gak kebetulan juga kita akan kedatangan pastor yang luar biasa juga, Pastor Raguel Lewi dengan tema Money Matters. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada lagu Sungguh Indah, ada beberapa juga kontennya di YouTube. Nah, hari ini akan mengisi di Inspire 1 o'clock. Hari ini tepat jam 1 siang. Jadi setelah ibadah ini boleh sambil makan di lantai 4. Nanti balik lagi ke jam 1 di ibadah siang ini boleh banget. Di tempat ini ya, saya juga mengundang anak-anak muda yang profesional untuk bisa bergabung di ibadah Inspire 1 o'clock. Tapi nggak tertutup buat Bapak Ibu yang pengen juga dengar kesaksian dan khotbah dari Pastor Raguel Lewi. Juga boleh hadir kembali di ibadah nanti jam 1 siang. Dan selanjutnya, seperti biasa di minggu pertama bulan Oktober, hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 jam 9 pagi akan ada Bethlehem berdoa dengan tema The Faith to Forgive. Ya, akan ada senior pastor message juga oleh Pastor Hengki Setiawan Umar. Dan kali ini Bethlehem berdoa diadakan di St. Moritz lantai 18. Jadi Bapak Ibu yang udah terbiasa datang doa setiap hari Sabtu nih jam 9 pagi, yuk. Minggu ini Sabtu depan tanggal 4 Oktober kita sama-sama doanya di GKSI Bethlehem St. Moritz di Lipo St. Moritz lantai 18. Selanjutnya setelah kita Bethlehem berdoa akan ada training, communication training for leadership success. Itu yang akan dibawakan oleh pembicara kita Insinyur Michael Teja MT. Dan training ini bersifat opsional juga. Maksudnya untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan tes personality dan udah ikut training personality kemarin sama Pak Michael, itu diharapkan banget untuk bisa hadir di training tanggal 4 besok, hari Sabtu jam 10.30 sampai jam 3 sore. Untuk Bapak Ibu yang ingin ikut training tapi belum ngisi tes, itu bisa mungkin habis selesai ibadah ini menghubungi sekretariat kalau ada yang berminat untuk
trainingnya. Dan kalau untuk Bapak Ibu yang udah pernah ikut training kemarin dan udah isi personality test, boleh langsung scan kode QR di depan untuk registrasi. Ya, untuk registrasi trainingnya di hari Sabtu tanggal 4 Oktober jam 10.30 sampai jam 15 sore. Dan kemudian ada informasi kembali setelah itu, jadi ada juga ya hari Sabtu besok ya. Jadi jam 4 sampai jam 6 sore kita akan ada Bethlehem Bible Class. Dan ini terbuka untuk Bapak Ibu di sini, siapapun yang mau hadir, yang mau mendalami Alkitab lebih lagi, kita akan dilayani oleh Pastor Dr. Ezra Alfred Soru, STH MPDK. Lokasinya di mana? Lokasinya di GKSI St. Moritz juga, lantai 18. Jam 4 sampai jam 6 sore. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan pengumuman pernikahan di tanggal 5 Oktober hari Minggu akan dilangsungkan pernikahan yang kudus tentunya oleh Saudara Wilson dan Saudari Elis, dan pemberkatan nikahnya jam 4 sore dan resepsi jam 7 malam. Kami mohon dukungan doa dan support untuk Bapak Ibu semua. Mohon doa restunya juga agar anak-anak ini, Wilson dan Elis, bisa melangsungkan pernikahan yang kudus, lancar, sampai ke depannya juga diberikan buah hati, dan apapun itu semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Kami mohon doa restu dari Bapak Ibu semua untuk pernikahan Wilson dan Elis di minggu depan. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di tanggal 22 sampai 28 September 2025. Ada Saudari Sharon Abigail, ada Ibu Murni Ningsi Aditania, Saudara Wilson Tani Wijaya, Ibu Lianango, Ibu Rina, dan Ibu Jong Eti. Kiranya Tuhan memberkati dengan penuh kasih karunia, kesetiaan, dan limpah kebijaksanaan. Untuk Bapak Ibu yang belum tercantum namanya dan yang ulang tahun di tanggal 22 sampai 28 September, habis ini langsung lapor ke sekretariat biar tahun depan masuk pengumumannya ya Bapak Ibu ya. Dan saya juga mengingatkan Natal sebentar lagi Bapak Ibu ya, tanggal 14 Desember kita akan mengadakan Natal di GKSI ITC Kuningan. Jadi kita nggak gabungan, jadi Natalnya masing-masing satelit. Nah tentunya seperti yang tadi Ibu Tamara bilang, di akhir-akhir ada budgeting ya. Jadi Bapak Ibu, saya undang dengan penuh kasih kalau ada yang ingin menyumbang, ingin support untuk Natal kita di tanggal 14 Desember nanti, boleh langsung menghubungi seksi dana kita ataupun sekretariat atau gembala langsung juga boleh. Atau mau hubungi saya juga boleh. Nanti saya arahkan ke seksi dananya panitia Natal 14 Desember. Jadi kita sama-sama uangnya dari kita dan untuk kita juga, karena Natalnya di GKSI ITC Kuningan aja. Itu aja pengumuman hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan saya undang Pak Yadi untuk menutup doa dan doa berkat. Kita bersyukur Tuhan baik, amin. Saya tegaskan satu yang tadi tanggal 4 training, yang sudah ikut training di sini kemarin ada 97 orang, dan ada yang sudah mengisi tapi belum ikut, bisa langsung mendaftar kepada Ibu Novi. Baik, pendahuluannya udah panjang, tujuannya sudah jelas, budgetingnya segera diisi, dan sekarang kesimpulannya kita bersyukur kepada Tuhan dan beri yang terbaik. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur, begitu baik Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih setiap benih kebenaran Tuhan yang telah ditabur melalui lidah bibir hamba-Mu, Ibu Tamara. Tuhan, apa yang sudah kami dengar, biarlah itu menjadi dasar untuk iman kami terus berharap dan terus bertumbuh di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Tamara beserta dengan keluarga, suami, dan semua pelayanan yang ada. Tuhan pakai kehidupan mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus, Engkau menambahkan 1 tahun dalam usia mereka. Engkau tambahkan kesehatan, kekuatan, tambahkan rezeki, dan Engkau limpahi dengan kebaikan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk training kami tanggal 4. Tuhan juga yang beracara, semua peserta dari tempat ini, biarlah ada kerinduan, ada antusias untuk terus diperlengkapi. Karena untuk tujuan dan kemuliaan Tuhanlah semua itu diadakan.
Tuhan memberkati. Demikian juga untuk Natal kami, Tuhan yang memberkati. Dana yang kami butuhkan, Tuhan yang memberkati. Engkau sudah menyediakannya Tuhan. Dan Engkau juga memakai setiap kami anak-anak-Mu untuk berpartisipasi dan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mencintai Indonesia. Kami juga mencintai Indonesia. Dan Indonesia bila tetap aman, damai. Dan Indonesia dilawat Tuhan. Banyak orang-orang akhirnya boleh terbuka mata hatinya. Dan boleh memandang Kristus. Lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada hari ini. Jemaat, mari angkat tanganmu, hamba berdoa pada Bapa. Tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu. Satu persatu engkau mengenali mereka. Engkau mengerti sampai kedalaman batin mereka. Pergumulan mereka. Tuhan engkau tahu. Bahkan engkau mengenal setiap kami. Oleh karenanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kalau ada yang sakit, engkau yang menyembuhkan. Ada yang berban, engkau yang berikan kelegaan. Yang bergumul, struggle dalam kehidupan ekonomi keuangan, engkau memberi terobosan. Bahkan setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu, engkau yang membuat berhasil. Tuhan yang memberkati. Dan akhirnya kami mengangkat tangan kami menerima berkat yang telah Kau sediakan bagi kami. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, serta persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita, menopang kita, memberkati kita dari sekarang sampai Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah keluar masukmu dalam semua aktivitasmu. Bahkan diberkati setiap usaha pekerjaanmu. Apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat, menjadi penabur-penabur bagi kerajaannya. Dan seluruh janji serta kepenuhan berkat kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita akhiri ibadah kita juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama dengan iman kita berkata, amin.